Halo semuanya, selamat datang di FD Neko. Di video kali ini kita akan mereview laptop AMD Ryzen 5 7535HS. By the way, thank you untuk AMD Indonesia yang telah meminjamkan laptop Asus TUF A15 FA506NF dengan duet GPU RTX 2050 4GB, RAM 16GB DDR5, dan SSD NVMe 512GB. Langsung aja nih kita kenalan dulu dengan laptop ini. Laptop ini memiliki layar 15 inch IPS panel dengan reso 1080p 144Hz. Kalau di deskripsi laptop ini, dia memiliki warna 62,5% sRGB. Ini normal layaknya panel IPS budget yang ngejar refresh rate tinggi. Untuk keyboard, dia punya numpad dan lampu RGB yang bisa diatur di software maupun dengan hotkey pada keyboard. Tombol powernya dia independen ya, alias misah dari keyboard. Di touchpad, dia tombol klik kiri dan kanannya misah. Ini lebih enak sih, karena di pengalaman saya, kalau tombol yang nyatu dengan touchpad itu gampang banget gak sengaja ke pencet-pencet. Dan keyboardnya pada saat gaming tidak terlalu terasa panas saat disentuh lama, anget lah ya feel-nya. So, touchpad dan keyboard di Asus TUF ini oke menurut saya. Untuk di bagian I/O port, dia dibagi di dua sisi. Sisi kiri lumayan rame, ada charging port, di mana chargerannya itu punya daya 150 watt. Lebih lengkapnya 20 volt dengan 7,5 ampere. Lalu ada satu buah gigabit Ethernet port HDMI 2.1. Sampingnya lagi ada dua buah USB tipe A 3.2 Gen 1 port. Sampingnya ada Type-C dengan USB 3.2 Gen 2 dan juga support output DisplayPort. Beralih ke sisi kanan, di sini tergolong sepi ya. Ada Kensington lock, tambahan ventilasi airflow, dan satu buah USB 3.2 Gen 1. Saya berharap sih ditambahin lagi USB portnya, dan juga di sini nggak ada port SD card. Terakhir, dia punya dua buah speaker yang letaknya ada di bawah. Pada saat ngebongkar, pastiin lokasi bautnya diperhatikan ya, karena bautnya itu ada tiga jenis ukurannya, yang paling kecil, sedang, dan yang paling panjang. Nah, kalau untuk dalamannya di sini ada dua slot RAM DDR5. Sayangnya di sini dia cuma pakai satu keping ya, alias single channel. Well, sebenarnya di tiap satu keping DDR5 itu dia bisa dibilang semi dual channel sih. Kalau kalian lihat di CPU Z, dia kedeteknya 2x32 bit. Kenapa? Jadi simpelnya lebar bus DDR itu berjumlah 64 bit. Nah, channel DDR5 sekarang itu dibagi jadi dua. Jadi 3232 lah. Dibandingkan dengan pendahulunya yang cuma satu channel tapi lebarnya full 64 bit. Ini dipakai untuk mengimprove kinerja command and registernya menjadi 2 unit. Makanya di CPU Z DDR5 sekarang tertulis 2x32 bit. Tapi kalau kalian pakai DDR4 atau di bawahnya, itu masih sama. Tertulisnya single channel. Nanti kita akan lihat apakah pengaruh dari satu keping ini signifikan atau enggak. Kita move on ke slot storage. Di sini ada dua buah slot M.2. Yang satunya sudah terpasang bawaan dengan size 512GB dan sudah pakai PCIe Gen 4x4 LAN loh. Ajib juga nih, laptop budget tapi sudah pakai PCIe Gen 4 dan DDR5 pula. Untuk bagian baterai dia tergolong kecil ya. Kalau dilihat sih kayak setengahnya dari tempatnya ya. Nanti kita akan coba untuk tes nonton YouTube. Untuk cooling dia memakai dua fan blower dan 3 buah heat pipe tembaga polos tanpa ada nickel plating. Jadi kalau kalian mau ganti pasta, jangan pakai liquid metal ya. Karena istilahnya bisa ngemakan si tembaganya ini jadi kropos. Overall, kapasitas pendingin ini cukup oke di segmen budget. Tapi sayangnya di bagian ventilasi airflow pada casing di bawah sini rada lawak ya. Karena sedikit yang terlubangi. Padahal desain honeycomb-nya bejibun banyaknya. Saran saya sih jangan pelit ngelubangin ventilasi udaranya ya. Karena ini bisa berpengaruh banget sama potensi tertinggi dari CPU dan GPU-nya yang terbatasi oleh airflow tersebut. Oke, lanjut kita bahas sedikit spek lengkap dari APU Mobile Ryzen 5 7535HS ini. Seperti yang kalian lihat, dia sudah pakai arsitektur Zen 3 Plus, fabrikasi 6nm TSMC, dengan codename APU ini yaitu Rembrandt Refresh. CPU ini memiliki konfigurasi 6 core dan 12 thread yang berjalan di clock speed tertinggi up to 4,55 GHz. Power limit dari APU ini ada di 45 watt. RAM yang disupport oleh laptop ini adalah DDR5 up to 32GB dual channel berjalan di speed 4800 MHz. Oh, by the way, di GPU integratednya, karena ini Rembrandt Refresh, iGPU yang dipakai sudah RDNA 2 dengan 6 compute unit. Walau laptop ini sudah ada GPU discrete-nya, di RTX 2050, kita jadi punya tambahan video hardware encoding lagi nih. Ini ngebantu banget pada saat record atau live stream game. Jadinya beban RTX 2050 itu bisa full fokus render game. Sedangkan integrated radionya bisa kita tugaskan untuk encode video di OBS. By the way, kedua GPU ini sama-sama support hardware encoding H.264 dan juga H.265 atau HEVC. Untuk AV1
belum support karena baru ada di RDNA 3 atau kalau Nvidia ada di generasi Adelo Flash. Nah, ngomongin render video, kebetulan pada saat laptop ini datang, pas banget nih saya lagi mau ngerjain video konten rakit PC 900.000. So, langsung aja nih saya share pengalamannya memakai CapCut di laptop ini. Untuk playback timeline sambil digeser atau scrubbing ke sana ke sini, overall lancar dan tergolong oke karena project ini ada beberapa layer. Di sini SSD PCIe Gen 4 sangat ngebantu dan berperan banget dalam hal ini. Dan untuk ekspor video, di sini saya tes dengan yang biasa saya pakai untuk upload ke YouTube. Settingannya 1440p, encoder H.265 atau HEVC, bitrate pakai CBR di 28 Mbps, dan framerate 60 fps. By the way, saya jalanin CapCut dalam keadaan laptop di charge dan pakai mode performance. Di project video yang berdurasi 18 menitan ini, pada saat render pakai CPU, dapat selesai dalam waktu 21 menitan. Sedangkan kalau pakai RTX 2050-nya, waktu selesai render dapat dipangkas lebih cepat lagi di 7 menitan. Sayangnya, saya nggak bisa tes iGPU Ryzen ini karena di settingan CapCut nggak bisa milih manual GPU mana yang dijadikan akselerasi. Dan kalau dipaksa set ke power saving dan di control panel Nvidia-nya di set ke integrated, hasilnya juga nggak berubah. CapCut masih aja pakai RTX 2050 sebagai akselerasinya. Sekarang kita tes dulu seberapa efisiennya sih APU Ryzen 5 7535HS ini di skenario nonton YouTube 1080p dari baterai full sampai sisa 10%. Di sini pengujiannya pakai mode silent dan brightness di level 1. Hasilnya adalah laptop ini dapat bertahan nonton YouTube dari full baterai sampai 10% sekitar hampir 3 jaman alias 2 jam 57 menit. Ini pertanda kalau APU ini cukup efisien di baterai yang tidak terlalu gede seperti yang kita lihat pada saat bongkar tadi. Oke, kita beralih ke testing render 3D dan gaming ya. Di sini kita jalanin tesnya dengan laptop di colok charger dan modenya di set ke performance agar performa CPU dan GPU-nya tidak terbatasi oleh power limit dan mayoritas gamenya di set di low agar tidak bottleneck di GPU-nya tapi tetap di resolusi native-nya. Kita tes CPU-nya dengan Cinebench 2024 dan hasilnya kita dapat di skor 506 dan untuk suhu saat load render stabil di 90-an derajat Celcius dan clock speed-nya juga stabil di 4 GHz paling turun-turun ke 3,8 3,9 GHz. Lanjut ke Blender, kita uji coba di Scene Classroom. Di sini kita selesai render di 11 menit 11 detikan. Untuk suhu sama seperti Cinebench sekitar 90 derajat Celciusan, clock speed juga sama berada di 4 GHz turun-turun ke 3,8. So, kalau kalian pengen menjadikan laptop ini sebagai belajar render 3D, saran saya sih beliin cooling pad ya di bawahnya agar performanya lebih nendang lagi dan suhunya lebih adem lagi. Atau untuk opsi murahnya kalian bisa belikan stand laptop ya agar makin banyak angin yang bisa masuk ke dalam laptop ini. Oke, sekarang kita move on ke gaming. Kita tes Valorant set low 1080p. Di sini kita mendapatkan performa yang cukup stabil di average 130-an FPS dan kalau drop 1%-nya di 63 FPS-an. Dampak memakai satu keping RAM memang terasa ya, karena FPS yang dihasilkan tidak tembus ke 200-an dan ngebuat performa dari Ryzen 5 7535HS ini tidak maksimal. Tapi walau begitu, gameplaynya tetap stabil dan jarang drop frame atau stuttering. Nampaknya efek dari 2x32 bit pada DDR5 sangat ngebantu memperkecil stuttering ini. Beralih ke CS2 yang lebih berat, di sini Ryzen 5 7535HS mendapatkan FPS yang lumayan di rata-rata 81 FPS. Dan kalau drop 1%-nya itu ada di 48 FPS-an. Lagi-lagi RAM 1 keping cukup berpengaruh ya terhadap game-game yang CPU bound. Lanjut ke Apex Legends, di game ini kita mendapatkan FPS di rata-rata 77 FPS, cukup tinggi juga dan stabil dengan 1% low-nya berada di 42 FPS. Bless me with sight. "30 seconds remain. Safety is an arrow shot away." Move on ke Fortnite. Di sini saya pakai performance mode ya agar kita bisa melihat FPS tertinggi dari CPU ini. Rata-rata FPS yang didapat oleh Ryzen 5 7535HS ini berada di 96 FPS.
dan dropnya 1% ada di 31 fps. Cukup stabil ya, jarang ada stuttering. Sekarang kita pindah ke game bola, yaitu eFootball Steam. Di sini kita dapat FPS yang stabil di 60 FPS ya pada saat gameplay. Dan untuk 1% low FPS-nya berada di 34 FPS. Ini wajar ya karena low-nya ini berada pada saat sinematik ya, bukan pada saat gameplay. Pada saat gameplay sih stabil di 60. Ridiculous, borderline crazy. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. Sekarang kita pindah ke Wuthering Wave. Di sini settingannya rata kiri, cuman untuk capsule EO, volumetric fog, dan juga volumetric lighting-nya itu dinyalakan. Dan untuk upscaling-nya saya pakai DLSS di mode quality. Untuk FPS yang didapatkan sayangnya tidak bisa menyentuh ke 60 FPS. Paling kalau dimatikan efek yang tadi yang saya sebut itu mungkin bisa ke 60. Cuman ini saya lebih ngejar grafik sih untuk game santai seperti ini. Dan untuk average-nya kita mendapatkan 45 FPS-an dan 1% low-nya itu berada di 21 FPS. Tapi untuk mayoritas gameplay sih tidak ada stuttering yang berarti ya. I can't believe it. Nah, yang terakhir saya di sini mau nyobain emulator Android pakai Momo Player karena saya penasaran dengan CPU core yang banyak ini kira-kira bisa jalanin berapa banyak emu nih saat mainin game yang saya sering mainkan, yaitu Line Let's Get Rich. Di sini emu yang bisa dijalankan adalah 7 emu ya. Awalnya saya pasang 8, cuman RAM-nya keburu kepenuhan dan akhirnya force close ya. Setiap saya ngebuka Get Rich-nya di salah satu emu tersebut, akhirnya saya tutup salah satu emu-nya dan cuma bisa jalanin 7 emu dengan lancar, dan terlihat CPU dan memorinya itu hampir termakan penuh ya pada saat di mode Super Boom ini yang lebih chaos. Tapi kalau misalkan pada saat kalian idle atau berada di lobby, itu load CPU-nya turun lagi. Jadi kalau kalian pengen mainin emu lebih dari 6 biji atau 7, ini cukup oke lah. Dan yang terakhir bonus AI Voice Changer ya untuk ngetes CPU dan GPU-nya. Ini saya memakai aplikasi namanya MMVC ya dari W Okada. Kalian bisa cek di GitHub. Untuk pengetesannya saya tes delay-nya ya dan juga kualitas suaranya apakah kresek-kresek atau enggak. Untuk pengaturan delay di sini dia settingannya ada di chunk ya. Dimana semakin kecil chunknya itu maka latensinya itu semakin kecil alias kinerjanya lebih berat lagi. Jadi kita akan tes di 256. Cek sound, tes. Cek sound, tes. 1, 2, 3. AI Voice Changer dengan CPU. AI Voice Changer dengan CPU Ryzen 5 7535HS D-Cell 256. Cek sound, 1, 2, 3 Cek sound, 1, 2, 3 tes. Menggunakan GPU AI Voice Changer menggunakan GPU RTX 2050 4GB dengan Chang 256. dengan Chang 256. Bagaimana hasilnya? So, kesimpulannya untuk laptop gaming budget yang memakai Ryzen 5 7535HS ini menurut saya sangat impresif ya, karena di harga starting 9 juta ini kalian bisa dapat CPU 6 core 12 thread dan juga sudah Zen 3 Plus lagi. Ditambah adanya GPU discrete RTX 2050 yang bisa dijadikan akselerasi tambahan saat encode video atau render 3D, bahkan juga dalam mengerjakan AI yang enteng sekalipun. Tetapi saya sih sarankan kalau ada varian di atasnya, misal RTX 3050 sih lebih baik ambil itu aja agar performanya tidak terlalu ngebottleneck si Ryzen 5 7535HS-nya. Dan untuk saran saya sih, kalau laptop dengan RAM 16GB lebih baik dipasangin 2 keping RAM ya, agar performanya tidak ngebottleneck di skenario CPU bound seperti Valorant dan CS2. Lalu untuk coolingnya, ayolah Asus jangan terlalu pelit ngelubangin airflow di bagian bawahnya. Kalau kalian nyari-nyari laptop juga saya sarankan sih pastiin ventilasi airflow-nya tidak banyak hambatan. Kalau misalkan alasan Asus nutup karena debuan,
ya pasangin aja dust filter kayak casing PC. So, begitu saja tes dari FD Neko di video kali ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk AMD Indonesia yang telah memberikan kepercayaan dan juga kesempatan kepada FD Neko untuk menawarkan produk yang ingin direview. Thank you. Kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan informasi tambahan, silahkan komentar di bawah. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan like juga video ini. Jangan lupa subscribe FD Neko agar terus berkembang ke depannya. See you later guys. Bye.